Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Hilda Firsaharika dengan NIM 2510811018 dari Departemen Sosiologi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini saya mengangkat tema yaitu negara dan kedaulatan. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Andri Rusta, yaitu dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik. Sebelum itu, kita harus membahas secara sederhana, negara itu apa sih? Nah, negara itu bisa kita artikan sebagai organisasi tertinggi yang memiliki kekuasaan yang sah dan mengatur rakyat dalam suatu wilayah yang tertentu, yang bertujuan utamanya yaitu untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Lalu untuk bisa dikatakan menjadi sebuah negara atau bisa disebut menjadi negara, kita mempunyai 3 unsur utama yang harus ada dan wajib ada, yaitu yang pertama ada wilayah, yaitu batas darat, laut, dan udara yang jelas. Lalu adapun yang kedua yaitu yakni sekelompok orang yang hidup di bawah suatu sistem pemerintahan, yaitu rakyat. Dan adapun yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat, yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan yang tertinggi. Selain itu, pengakuan dari negara lain juga ikut penting agar eksistensi negara diakui di dunia internasional. Lalu inti dari sebuah negara bisa berdiri dan berdaulat yaitu ada kata kedaulatan yang berasal dari bahasa Latin yaitu superanus yang berarti tertinggi. Artinya, negara memiliki kekuasaan yang tertinggi atas rakyat dan wilayahnya tanpa harus tunduk dan patuh pada kekuasaan yang lain, yang dimana menurut Jean Bodin kedaulatan itu bersifat tetap, asli, tunggal, dan tidak terbatas, dan tidak dapat dibagi ataupun terbagi. Adapun beberapa teori tentang sumber kekuasaan yang tertinggi, yaitu diantaranya ada teori teokrasi yang menyebutkan bahwasannya kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Adapun teori dari kedaulatan raja yang dimana kedaulatan atau kekuasaan itu mutlak di tangan raja tersebut. Lalu adapun kedaulatan rakyat yang dimana itu menjadi dasar sistem demokrasi. Dan ada yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum, di mana hukum itu menjadi kekuasaan tertinggi. Lalu kedaulatan itu juga terbagi menjadi 2, yaitu internal, yang bisa kita katakan kekuasaan itu adalah negara yang mengatur semua urusan dalam negerinya itu sendiri atau negaranya itu tersendiri. Berbeda halnya dengan eksternal, yaitu kebebasan untuk berhubungan dengan negara lain tanpa harus campur tangan dari pihak luar atau pihak dari luar negeri. Lalu menurut Meriam Budiharjo, bahwasannya negara itu memiliki 3 sifat utama, yaitu memaksa, mencakup semua, dan memonopoli. Yang artiannya, negara itu punya hak untuk menegakkan hukum, untuk mengatur seluruh warga, dan mengelola sumber daya yang penting. Sementara Max Weber menjelaskan bahwa negara adalah lembaga yang memiliki monopoli atau penggunaan kekerasan yang sah, dan kekuasaan negara itu bisa bersumber dari tradisi, karisma, ataupun aturan hukum yang rasional. Kalau kita gabungkan dari semua teori-teori tersebut yang telah dijabarkan yang tadi, jadi kita bisa simpulkan bahwasannya negara itu terbentuk dari unsur-unsur, memiliki unsur-unsur, yaitu yang pertama ada wilayah, lalu ada rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Dan jika
unsur-unsur tersebut tidak ada, maka hal itu atau negara tersebut tidak dapat kita katakan menjadi negara. Kedaulatan itu menjadi jiwa negara yang bersifat mutlak, tunggal, dan tidak dapat terbagi. Sedangkan kekuasaan negara menjadi legitimasi dan dari hukum dan rakyatnya. Jadi negara dan kedaulatan itu tidak bisa dipisahkan karena mereka saling berhubungan. Negara adalah wadahnya, sedangkan kedaulatan adalah ruhnya. Jadi tugas kita sebagai warga negara Indonesia atau tugas sebagai warga negara, kita itu harus ikut menjaga, berpartisipasi untuk menjaga kedaulatan tersebut, baik itu dalam bentuk kepatuhan pada hukum, partisipasi politik, maupun menjaga kemandirian bangsa di tengah arusnya globalisasi yang semakin laju. Jadi cuman hanya hal ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu dan kita bisa memahami lebih dalam tentang konsep negara, dan dalam konsep negara ini kita bisa lebih mengerti apa sih tugas kita sebagai warga negara. Sekian video dari saya untuk memenuhi tugas tersebut. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.